sedekah. Iya. Walaupun tidur malam-malam gitu, tidur malam-malam, udah sholat tahajud, seorang perempuan terus kemudian bangunin suami untuk diajak tahajud. Suaminya malah buka yang lain gitu. Ya tak pasang layani suami. Apakah itu dapat pahala? Pahala. Wa fi qur'in ahadikum sadaqah. Kalian menyambut istri itu sedekah. Karena masih muda. Tapi kalau orang tua, saya yakin tidak. Dibangunin istrinya untuk tahajud, ya benar-benar tahajud. Ya. Dibangunin suaminya untuk tahajud, saya yakin benar-benar tahajud. Nah, kita sedang ada di alam kasbah. Anak-anak masih kecil, istri memang butuh ya, kita harus memuliakan istri, Pak. Kita wajib memuliakan istri. Kalau memang kita bisa untuk membuatkan rumah yang mewah, rumah yang besar, yang gede, kita buatkan rumah yang gede untuk istri dan anak. Kalau memang kita bisa memberikan mobil kendaraan yang nyaman, kita belikan untuk istri. Kita beliin fasilitas, sediakan fasilitas untuk memuliakan istri. Itu bagian dari jihad. Ya nggak apa-apa. Meskipun kurang sholat sunahnya, meskipun orang sedekah sunahnya, meskipun kurang baca Qur'annya, kurang bukan berarti nggak sama sekali. Ya, jangan sampai Allah taruh kita di dunia asbab, justru kita pengennya udah nggak mau kerja, pengennya dakwah saja, pengennya sholat di masjid, sholat fardu, setelah itu sholat sunnah, setelah itu zikir, nggak pulang ke masjid. Lah anak mau makan apa? Udah Pak ya? Anaknya makan apa? Itu istri tanggung jawab kita. Istri tanggung jawab kita. Anak-anak itu juga perlu masa depan. Masa depan kita harus yang mengusahakan sekolahnya dibayar pakai apa, kan gitu. Jangan sampai terus belinya ibadah saja fokus. Nah, anak-anak ini malah ganggu. Salah. Justru orang punya anak, kita kerja untuk anak itu ibadah. Kita malah pengen fokus ibadah, tidak mau kerja, nggak mau capek pergi pagi pulang petang demi untuk sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sifat, etika di masjid. Itu kata Ibnu Athaillah, syahwat tersembunyi. Syahwat tersembunyi. Hati-hati dengan syahwat tersembunyi. Karena kalau manusia sudah ngikutin syahwat, pasti akan tergelincir, pasti akan binasa, pasti akan celaka. Allah naruh kita di alam asbab. Jangan bikin alam tajrid, fokuslah di alam asbab. Nah di sini jangan saling iri. Kita masih ditaruh di alam asbab. Tidur begitu tidur blek sak, kata orang Jawa gitu ya. Bangun subuh. Iri dengan orang-orang yang sudah sepuh. Tidur bangun jam 3, tahajud seperti ini. Kok iri? Enggak usah iri. Karena mengapa? Beliau memang alamnya alam tajrid, dunianya tajrid, kita alam asbab. Sampai yang sudah pada sepuh, ketika melihat anak-anak sampai menantu sampai belum bisa tahajud rutin, jangan dicela. Yang penting mereka kalau sholat fardu berjamaah, tetap baca Quran, meskipun nggak sebanyak sampai tetap mengikuti kajian meskipun nggak serutin sampai tetap sedekah meskipun nggak sebanyak sampai itu sudah lebih afdal, lebih utama dari sampai. Iya, karena dari ibadahnya lebih banyak. Kata para ulama kita mencari rezeki itu selama diniatkan mencari ridho Allah dapat pahala. Ibu-ibu, emak-emak itu, anak-anak kita mungkin nanti ketika mereka sudah punya cucu anak perempuan kita, nggak usah iri dengan nenek-nenek yang sudah pada tua. Enak ya nenek-nenek bisa sholat ke masjid, enak, gak ada yang gangguin, rumahnya selalu bersih, gak ada yang ngomongin, lah iya kan, kasurnya selalu nggak pernah lagi bau bersin kan gitu, nggak harus cuci buang pempas kalau zaman sekarang gitu, nggak harus ada bersih-bersih, enak yang sudah sepuh, nggak usah bilang seperti itu. Ibadah